Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumaidi Oki, channel yang menginformasikan terkait P3K, CPNS maupun PPG dan pendidikan. Nah, hari ini teman-teman saya akan menginformasikan kepada teman-teman terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman, yang mungkin banyak sekali dari teman-teman masih bertanya-tanya, terutama di grup WA, kemudian Telegram maupun Facebook. Nah, ini admin ambil dari website ppgkemendikbud.go.id. Di sini ada di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG. Itu jawabannya, informasi akurat itu dapat teman-teman dapatkan itu melalui laman resmi PPG, yaitu ppgkemendikbud.go.id, dan Instagram PPG Kemendikbud. Nah, silakan teman-teman pantau terus di laman resmi PPG Kemendikbud.go.id ini, kemudian Instagram PPG Kemendikbud. Itu bisa teman-teman nanti dapatkan informasi secara akuratnya di situ terkait pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2002 ini, atau bisa subscribe di channel Jumaidi Oki ini. Mungkin nanti dapat admin informasikan lebih lanjut terkait pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian PPG itu kapan dalam PPG dalam jabatan akan dimulai. Nah, PPG dalam jabatan itu secara resmi itu nanti akan diumumkan di laman resmi PPG. Itu silahkan teman-teman pantau halaman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, itu nanti silahkan pantau terus di halaman resminya teman-teman. Jangan banyak bertanya-tanya terkait kapan PPG dalam jabatan itu dimulai, tapi teman-teman yang harus lakukan adalah silahkan memantau laman resmi PPG dalam jabatan itu di ppgkemendikbud.go.id. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Nah, cara mendaftarnya itu kemarin di laman resmi ppgkemendikbud.go.id itu sudah diedarkan surat nomor 0248/B2 GT 0003 2002 tanggal 4 Februari tahun 2022, yang kemarin diuploadnya di laman resmi halaman ppgkemendikbud.go.id itu tanggal 5 Februari kemarin. Itu silahkan dibaca surat resminya di situ, atau bisa dilihat di channel Jumaidi Oki ini yang bagian pendaftaran dan seleksi administrasi itu sudah ada penjelasannya teman-teman. Kemudian, ya, apa syarat atau siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan itu juga sudah dijelaskan di surat resmi yang dikeluarkan Kemendikbud. PPG Kemendikbud itu pada tanggal 4 Februari 2022 kemarin. Silahkan dicek di situ terkait siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Kalau saya membaca dari surat edaran pada tanggal 4 Februari 2022 itu yang dapat mengikuti ada 2 kategori. Yang pertama itu bagi guru yang TMT sebelum Desember 2015, dan guru yang TMT-nya itu tanggal 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Jadi 2 kategori itu. Nanti untuk pembagian sistem pembagiannya PPG dalam jabatannya bagi TMT 2015 dan TMT 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 itu bagaimana, itu nanti diinformasikan secara lanjut di situ. Tetapi yang berhak mengikuti yaitu tadi yang TMT-nya sebelum tahun Desember 2015 dan TMT tanggal 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 itu menurut surat edaran yang dikeluarkan PPG Kemendikbud pada tanggal 4 Februari 2022 itu. Yang pertanyaan selanjutnya ini,
saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu, apa yang harus saya lakukan? Nah, bagi teman-teman yang memiliki SIM PKB lebih dari satu, itu bisa melakukan pelaporan melalui akun SIM PKB teman-teman masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPMP. Nah, teman-teman bisa menghubungi operator dinas atau menghubungi LPMP tempat teman-teman. Selanjutnya, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Nah, bagi teman-teman yang tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG, itu berarti teman-teman itu bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, karena yang termasuk dalam sasaran calon peserta PPG tahun 2022 itu terdapat notifikasi di SIM PKB teman-teman masing-masing kalau teman-teman itu terdaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan ini pertanyaan selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik 2019, apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, ini jika teman-teman itu sudah lulus akademik tahun 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka itu teman-teman harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022 ini. Jadi teman-teman yang 2021 kemarin yang tidak lulus seleksi administrasi, ya harus melakukan proses pendaftaran lagi untuk seleksi tahun 2022. Pertanyaan selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG tahun 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, ini bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2021, itu tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Nah, nanti silahkan teman-teman yang sudah lulus itu tadi itu memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi dan akun SIM PKB teman-teman masing-masing. Jadi silahkan pantau saja di SIM PKB, nanti kalau ada teman-teman itu terundang, nanti silahkan di situ ada pemberitahuan di SIM PKB teman-teman masing-masing. Selanjutnya ini, saya sedang mengikuti program guru penggerak, apakah saya ikut mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, itu yang teman-teman yang sedang mengikuti program guru penggerak itu dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Jadi walaupun teman-teman masih dalam program guru penggerak, silakan bisa mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022 ini. Kemudian apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 itu juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenak? Nah, bagi guru yang naungan Kemenak itu silahkan mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kemenak. Jadi kalau yang PPG Kemendikbud itu jalur dinas, jadi sekolah-sekolah negeri. Kemudian yang PPG yang di bawah naungan Kemenak, ya silahkan mendaftar di PPG naungan Kemenak. Pertanyaan selanjutnya, ini saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersama dengan Lazar. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Nah, bagi guru yang telah terdaftar menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG itu bukan merupakan sasaran program PPG tahun 2022. Jadi teman-teman yang kemarin sudah terundang di PPG tahun 2021 dan mengikuti proses PPG tetapi di pertengahan jalan itu tidak melanjutkan, itu di tahun 2022 ini tidak bisa lagi karena bukan merupakan sasaran program PPG tahun 2022. Karena kalau udah menerima bantuan dari pemerintah itu ya tidak bisa lagi mendapatkan lagi. Nah, itu bukan merupakan sasaran PPG tahun 2022 lagi. Kemudian selanjutnya, saat mengisi profil diri pilihan jabatan fungsional saya tidak ada apa yang saya lakukan atau isi, itu silahkan pilih tanda strip. Bagi guru-guru yang saat mengisi profil diri itu jabatan fungsionalnya itu tidak ada.
Kemudian apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PBG dalam jabatan? Nah, honorer sekolah itu bukan merupakan sasaran PBG dalam jabatan, karena PBG dalam jabatan itu bagi guru-guru PNS atau calon PNS atau guru-guru yang honor daerah. Jadi nanti ini kaitannya nanti terkait SK teman-teman. Jadi nanti kan kalau waktu lapor diri itu kita diminta untuk mengupload persyaratan-persyaratan. Nah, di situ harus adanya surat pengangkatan dari kepala daerah atau kepala dinas tempat. Jadi kalau kita itu guru honor sekolah itu kan hanya kepala sekolah, jadi tidak bisa. Yang bisa itu hanya guru honor daerah atau PNS. Nah, tetapi teman-teman yang honor yayasan itu bisa juga sebenarnya, tapi dengan tanda tangan kepala yayasannya nanti di surat pengangkatannya. Kemudian di sini prodi saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Nah, silakan memilih tidak ditemukan bagi teman-teman yang tidak terdapat di menu pendaftaran PPG itu. Selanjutnya petugas nanti itu akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4 teman-teman. Selanjutnya itu ada prodi di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa saja. Nah, itu untuk ketentuan mengenai linearitas itu dimuat dalam lampiran surat edaran tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kemarin itu dari PPG Kemendikbud itu sudah mengeluarkan surat edarannya pada tanggal 4 Februari tahun 2022. Silahkan di situ juga dicantumkan ke linearitas dari masing-masing prodi yang prodi S1 teman-teman miliki. Nanti silahkan lihat teman-teman itu linearitasnya di prodi. Pertanyaan terakhir, setelah lulus seleksi administrasi apa langkah selanjutnya? Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi PPG jabatan dalam jabatan tahun 2022 itu silakan menunggu informasi berikutnya teman-teman, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman pantau terus di laman ppgkemendikbud.go.id atau silakan teman-teman login dengan akun SIM PKB. Jadi di ppgkemendikbud.go.id itu ada nanti menu yang untuk login ke akun SIM PKB. Jadi kalau ke akun SIM PKB teman-teman silakan masuk di situ untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait setelah nanti teman-teman lulus seleksi administrasi apa langkah selanjutnya. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan lagi, nanti silahkan di website PPG Kemendikbud itu ada form langsung ke customer service-nya. Nah, di sini ada kan. Nah, di sini silahkan nanti teman-teman silahkan ketikkan pesan. Nanti tapi teman-teman biasanya diminta untuk menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian email teman-teman, baru kemudian pesan teman-teman yang ingin ditanyakan. Itu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh di komen dari channel video di channel YouTube Jumaidi Ogi ini. Terima kasih teman-teman, semoga membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait pendaftaran PPG